pergaulan yang karena berada di lingkungan yang tadi enggak, itu bro, ada satu korban yang saya kenal, teman-temannya nggak ada yang kena, dia doang. mungkin kalau temannya dunia nyata nggak ada, tapi Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali Bintang Pamungkas hadir di sini ya untuk beberapa ya isu publik yang lagi tren tentunya yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Di kesempatan kali ini memang sebenarnya ini reaktansi publik. Kalau dulu kita di ilmu psikologi dan ilmu komunikasi massa. Kenapa disebut saya masukkan dalam psikologi, karena di sini berhubungan dengan psikologi publik. Ini skupnya luas. Ya, skupnya luas. Itu pernah saya bicarakan dengan seorang profesor ya, ahli psikologi lulusan UGM dan dan S2 S3-nya dari dalam dan luar. Di mana saya mengatakan bahwa suatu ketika kita mengalami masalah psikologi massa, ini harus dicatat psikologi personal dengan personality dengan psikologi masa kini, massa dan masa kini. Nah, ini satu pendalaman ilmu psikologi. Kalau psikologi secara personality mungkin saya sampaikan kepada beliau bahwa berbeda dengan psikologi massa, karena di sini lebih kompleks permasalahan kejiwaannya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan bahwa di era digitalisasi dari mulai milenium bug sebenarnya itu sudah kita amati, karena dengan basis beberapa bidang ilmu psikologi, baik itu psikologi agama yang berbasis moral, pendidikan, kejiwaan, maupun yang bersifat umum. Jadi saya ingin mengomentari bahwa sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah kegagalan pemerintah. Jadi dulu pernahnya di era dulu saya kecil masih ingat dulu ada SD/SB ya yang disahkan oleh pemerintah ya. Pada waktu itu Pak Domo ya, Pak Sudomo itu dulu menterinya sosialnya Pak Sudomo, dia dilegalkan. Ini juga sudah terjadi sebelum era Pak Sudomo ya. Mungkin dulu Ali Sadikin ya, gubernurnya DKI Jakarta. Kemudian ke sini lagi ada SD/SB, kemudian ada ya banyak sekali lah kalau kita sebut, bahwa sebenarnya ini bagian dari strategi kalau saya bilang. Ketika pemerintah masih belum bisa memberikan kesejahteraan terutama di bidang pekerjaan. Nah, ini problem yang memang stimulus. Cuma stimulus ini akhirnya digunakan atau dimainkan oleh beberapa kalangan saja ya, terutama yang memiliki kekuasaan lah. Dan kemudian apalagi ada campur tangan pihak swasta ya di luar kepemerintahan. Jadi kontroversi Menteri Muhajir itu memang harusnya dikomunikasikan dulu. Bahasa komunikasinya kan berbeda. Makanya saya ambil atau saya komentari dari sudut pandang ilmu komunikasi, apalagi berhubungan dengan komunikasi massa. Ketika seorang pemegang kebijakan itu berstatement ya di media, itu sudah menyangkut ilmu komunikasi, mengkomunikasikan kepada publik. Jangan sampai apa yang disampaikan itu menjadi ya itu tadi, menjadi kalau orang bilang itu kisruh lah. Ketika publik sedang hangat-hangatnya ya membicarakan satu topik, kemudian muncul topik baru, itu namanya membuat kondisi psikologi massa itu terkoyak. Nah, ini yang patut saya garis bawahi, dan kenapa saya harus juga sekarang dengan konten-konten saya itu secara bukan vulgar tetapi secara transparansi, karena publik harus mendapatkan informasi atau transparansi informasi publik. Ini sudah kebijakan sesuai undang-undang yang memang harus pemerintah lakukan. Jadi sekali lagi bahwa sebenarnya ini menyangkut kepada keberhasilan atau ketidakberhasilan pemerintah dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kesejahteraan masyarakat. Itu inti yang menjadi topik permasalahan
sehingga akhirnya Pak Muhadjir itu mengeluarkan statement yang kontroversi ini dalam ilmu komunikasi akhirnya menimbulkan reaktansi. Nah, reaktansi ini yang mungkin nanti akan diolah menjadi sebuah kebijakan yang baru. Nah, ini memang strategi, kalau saya bilang strategi. Jadi mudah-mudahan aja ini nanti jangan sampai miskomunikasi, persepsi yang menimbulkan aspek psikologis yang luas lagi. Ini juga nanti merugikan pemerintah sendiri gitu loh. Karena nanti akan terjadi gejolak publik. Kalau memang itu yang diinginkan pemerintah, ya mungkin tidak masalah kalau istilahnya memang itu harus terjadi gitu loh, ketika gejolak-gejolak itu terjadi ya. Ini dari saya aja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan masukan yang berarti bagi publik dan juga pemerintah sendiri. Terima kasih.